Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia. Hai Dreamers, ketemu lagi barengan sama Manase di hari Kamis seperti biasa. Dan di awal minggu dari bulan November ini udah banyak banget musisi-musisi Indonesia yang ngeluarin karya-karya terbaru. Salah satunya yang sudah hadir di depan gua, kita kedatangan Alma. Hai Alma. Halo. Alma Tania ya namanya ya. Alma Tehania. Tania. Oh, pronounce-nya harus Tania. Gimana kabarnya Alma? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Aman ya, nyampe ke sini macet gak? Aman. Berapa menit ya tadi ya? 41. Oke. Lebih lama gua ternyata tetap ya Bekasi Pride. Oh iyalah. By the way, Alma ini baru aja ngerilis single. Sebenarnya singlenya ini adalah single remake ya. Single Recycle. Recycle. Judulnya adalah Maaf. Congratulations. Yeay. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen nanya-nanya nih soal Alma gitu ya. Kesibukan lo sekarang ngapain aja sih selain mungkin ngerilis single gitu, promosi album, single, ngapain aja? Selain promo, bikin konten podcast, punya podcast juga namanya Obama. Di YouTube? Di YouTube-nya Multimas Production. Oke. Sama bikin konten-konten masak. Oh, jadi lo suka masak? Enggak. Tapi belajar Iya, masak. Dari baru mau jalan 3 bulan sih. Awalnya kan nggak bisa masak kan. Waktu pertama-tama merantau ke sini sering sakit lah karena kan nggak pernah makan sayur. Iya, terus habis itu makanannya betul. Gitulah pokoknya, jadi nggak sehat. Karena jarang olahraga juga, terus akhirnya milih buat ya udah deh belajar masak gitu, nyimpen semua resep-resep di note, nanya ke mama kalau misalkan ini apa gitu. Jadi kalau mau masak waktu minggu-minggu awal video call mama bener gak gitu. Tapi masakan apa yang pertama kali lo masak di sini? Bukan Indomie dan telur ya? Ya, Itu beda. Ayam kecap. Oh, ayam kecap. Kenapa lo milih ayam kecap jadi makanan pertama lo? Aku ayam kecap. Oh, kangen masakan rumah ya. Iya, tapi pas dibikin nggak sama. Lebih baik mamah deh yang masak. Iya, baik mama. Selain itu bikin konten juga ya, podcast. Bisa nih. Cover juga. Cover juga ya. Bisa nih kalau misalnya kita bikin podcast sama Alma gitu ya. Boleh, ayo. Asik. Gas ke Sawangan. Aduh, kalau kita ngomongin Sawangan, kalau dari kota nih jauh ya teman-teman ya. Tapi Alma sibuk nggak sih ngurusin banyak banget itu kan, karena lo musik terus konten podcast juga bagi waktunya gimana Alma? Enggak terlalu sibuk sih, malahan masih bisa diisi gitu. Oh ya. Kalau bikin podcast kan kadang sehari itu bisa bikin 3-4 episode kan. 1-2 bintang tamu lah misalkan. Kalau misalkan bikin masak yang kayak gitu-gitu kan di rumah. Terus covernya juga aku nggak kayak cover rekaman kayak gitu, enggak, aku cuma pakai handphone aja. Jadi beneran live gitu loh. Masak juga kalau mau masak tinggal simpen aja. Aku orangnya mau ribet sih, nggak mau sampai detail banget. Nah ini motongnya dekat banget, enggak, cuman simpen dari jauh ya udah masak gitu. By the way, tadi sebelum kita mulai Dreamers, kita sempat ngebahas soal zodiak. Alma ini adalah seorang Aquarius. Setelah dia ceritain kehidupannya, bener-bener dalam otak gua, oh Aquarius banget ini. Emang gimana? Gak mau ribet. Iya, emang lagi. Bener. Tapi selain kita ngomongin soal lu bikin podcast, cover lagu, awal mulanya lo masuk ke dunia industri musik Indonesia itu awal mulanya gimana? Kalau dunia musiknya dulu deh ya. Kalau di dunia musiknya aku udah dari umur 4 tahun. Suka ikut lomba-lomba, nyanyi-nyanyi kayak gitu udah dari kecil. Karena udah sukanya dari kecil. Masih ingat banget lagu pertama itu apa? Ayat-ayat Cinta. Berat banget lagi untuk anak 4 tahun. Karena dulu lagi booming-boomingnya film itu loh. Iya, ya film kan? Ayat-ayat Cinta kan. Terus suka lah gitu. Kalau dulu kan emang ya lagu-lagu di luar lagu-lagu anak-anak lah gitu kan. Itu lagu itu enak banget. Dikit dong, dikit. Ayat-ayat Cinta. Ayo, boleh. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu.
dikit. Nah, kalau misalnya mau fullnya di YouTube-nya, ya. Enak banget. Tapi yang memilih lagu Ayat-Ayat Cinta itu lo atau Aku. orang tua lo? Aku. Lo sendiri? Aku, karena kan di rumah kan dulu kan itu tuh ada ya di TV aku. Ada, di TV kan. ditayangin. Terus suka nonton sama mama, terus mama nyanyi, terus aku ngikutin, enak. Jadi lagu pertama aku adalah Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta. Sedangkan dulu gue ikut lomba nyanyi Pamanku dari apa? Iya pokoknya itu deh lagu itu. Aku tuh lomba pertama kali nyanyinya Bunda. Bundanya Melly Goeslaw. Ya, Bunda. Gokil. Sama semuanya aja dikit. Tapi menang nggak? Menang juara 2 sekabupaten. Aduh, itu SD gokil. kelas 3 kalau salah. SD kelas Wah, 3. tepuk tangan dulu dong buat Alma. Tapi akhirnya masuk menjadi seorang penyanyi di industri musik Indonesia tuh gimana? Masuk di dunia entertain musik itu sejak 2 tahun yang lalu, ini jalan ke 3 tahun. Oh, pas pandemi berarti ya? Iya. Pas 2 tahunnya itu sebelum pandemi lah, sebelum banget pandemi. Sebelum itu tuh aku ditawarin masuk ke salah satu grup namanya Putih Abu-Abu. Oke. Nah, karena mereka kan naiknya cover-cover musik sama parodi kan. Nah, aku diajak katanya. Waktu itu gara-gara aku nebeng di studionya buat ikutan lomba cipta lagu kelas 2 SMA. Oh. Aku ikutan lomba cipta lagu sama guru aku. Aku nyari tempat recording di mana. Akhirnya di studionya Putih Abu-Abu. Akhirnya yang punyanya notice lah. Pengen coba dong cover satu lagu lagi. Aku bilang enggak, malu kata gitu. Nggak apa-apa nanti hasilnya saya kirimin gitu. Terus gak lama dia minta aku ke studio lagi, meeting, ngajaklah masuk. Terus aku ya udahlah, mungkin ini jalan pertama gitu kan, nggak apa-apa ya, walaupun pengennya tuh solo karir gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa, grup dulu. Akhirnya tanda tangan kontrak di Warner Musik Indonesia. Dari situ kontraknya selesai, yang lain lanjut karena aku ngerasa gak mau, pokoknya aku pengen maunya sendiri solo, gitu iya, ya, karena solo. aku orangnya susah untuk mengerti orang lain. Oke. Gitu. Jadi jarang juga punya teman dekat cewek tuh, jadi kayak sering itulah ada perbedaan lah gitu kan. Jadi kayaknya nggak bagus kalau dilanjut. Tapi dulu sama siapa tuh Putih Abu-Abu itu? Banyak. Berapa orang? Intinya tuh 6 orang. Aku, Karin, Cheryl, Ray, Taya sama Intan. Oh, ya. Jangan gitu dong. Kalau itu gue no komen ya, awas lo. Ya, Tapi akhirnya lo memutuskan untuk kayaknya lebih nyaman untuk solo karir gitu ya. Akhirnya lo solo karir lah. Terus mulai lah. Cover-cover di TikTok. Terus di notice sama orang entertain di sini Jakarta, mau nggak masuk katanya jadi talentnya Multipass Production gitu. Akhirnya aku kebetulan nih gitu, mau dong masuk. Terus gak lama dikabarin kalau satu label sama Mas Pongki Barata gitu. Wow, shout out to Mas Pongki Barata. Iya, terima kasih Mas, udah mau satu label. Legend musik Indonesia, zaman-zamannya dulu seringnya band ya. Kalau sekarang kan mungkin udah grup gitu kan. Kalau dulu zaman-zaman band tuh Mas Pongki salah satunya ya, sama Jakustik ya. Iya. Oke. Awal mulanya lo masuk ke barengan sama Multimass ya? Gimana perasaan lo? Karena kan maksudnya akhirnya nih masuk ke dunia profesional yang beneran gitu. Kalau dulu juga sebenarnya beneran sih, apalagi kan labelnya kan lebih gede kan. Cuman dulu stay di Cianjur, karena kan aku asli Cianjur kan. Iya. Stay di Cianjur, jadi masih di rumah orang tua gitu kan. Kalau maksudnya kalau punya unek-unek apa, karena kan aku anaknya family banget lah, family girls lah. Maksudnya kalau apa-apa ke mama gitu kan, ke saudara kayak gitu. Nah pas ditawarin ke Multimass sebenarnya senang. Cuman aku mikir, nah ini kan ada konten yang lain. Beban banget gak ya bolak-balik gitu ya. betul. Terus akhirnya aku tuh mikir ya udahlah, aku tinggal di sana nyari tempat tinggal, terusnya dapet. Udah 2 minggu awal lah aku sering nangis. Homesick ya. Iya, karena datang ke rumah walaupun masih udah malam ya, cuman kan biasanya sebelum tidur tuh kan aku kan 3 bersaudara cewek semua. Aku anak tengah. Jadi kalau misalkan mau tidur tuh kan sekamar
rame kan. Iya, Jadi sekarang ngobrol harus dulu, sendiri. bercanda dulu sekarang. Ya apaan sih gitu. Video Aduh. call orang udah pada tidur mungkin takut ganggu betul, kan. betul. Pada kerja juga jadi nangis. Ada aturan aku lagi nyetrika kayak ih sedih gitu. Beneran kayak gitu dong, Itulah di bawah. dari sebuah struggle-nya anak rantau ya, Iya, Dreamers benar, ya. Jadi kalau misalnya lo ada yang ngomong, ih enak ya udah dewasa, Ya, bisa tinggal bebas. sendiri, bebas, mau kemana-mana nggak perlu izin orang tua, bla 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 bla. Jangan sedih, Jangan. kita yang sedih. Awalnya juga gitu mikirnya, merantau nih, boleh dong main kemana aja. Iya. Biasanya kan kalau di rumah batasnya sampai jam 11 ya. Mm. Ini aku pernah pulang jam 12:30 karena main gitu kan. Tapi tetep aja nggak mau gitu, harus ada yang bawelin dong gitu, pengen ditanyain. Kalau misalnya nggak ditanyain malah bingung ya, kayak malah deg-degan ya. kok gue nggak ditanyain. Tapi itu momennya. benar. Beda lah. Waduh, ini seru banget ngobrolin soal Alma dan juga karirnya di industri musik Indonesia yang udah mau jalan 3 tahun ya. Iya, jalan Dan 3 udah melahirkan 2 single terbaru. Yang pertama tuh bulan Maret tanggal 7. Maret ya, dan sekarang baru aja ngeluarin single baru lagi. Nanti bakalan kita kulik Dreamers, jadi jangan kemana-mana, stay tune only on www.dreamers.id. Alright Dreamers, kita masih di showcase barengan sama Manase dan masih barengan sama Alma. Halo. Kita bakalan ngobrolin soal single terbarunya Alma. Oke. Judulnya adalah Maaf. Maaf. Ini kan lagunya ini remake ya. Gimana caranya atau gimana ceritanya akhirnya lo memilih lagu ini menjadi lagu kedua lo? Apakah mungkin diskusi dengan label atau gimana? Ini tuh sama kayak waktu single yang pertama. Ini tuh dipilihin sama Mas Pongki. Cuman setelah lagu yang pertama jadi, seminggu lagi mau rilis, Mas Pongki nanya, katanya mau nggak nge-recycle lagu Maaf untuk single berikutnya. Kenapa tuh Mas? Aku nanya kayak gitu kan. Soalnya aku pengen lagu-lagu lama aku tuh dibikin fresh kembali gitu. Dinyanyiinnya sama kamu. Aku bilang oh mau dong. Bilang kayak gitu. Recording deh. Jadi Maaf udah recording pada saat seminggu lagi Hati yang Terang rilis. Satset ya. Iya sih. Kejar Atasannya lebih tayang. satset banget gitu. Tapi akhirnya gue nggak tahu deh. Apakah lo ini mengikuti zaman-zamannya band-band itu atau enggak? Susah nggak lo mengikuti lagu Maaf itu? Atau memang dulu emang playlist lo? Itu playlist lo? Ya. Gokil. Maaf sama terutama Benar-benar sih. Itu playlist aku banget dulu. Dan akhirnya lo nyanyikan ya. Gimana sih perasaannya? Gini ceritanya. Jadi awal tuh aku taunya cuma Jikustik karena kan dulu tuh kita tuh manusia-manusia Bluetooth ya. Iya nggak sih? Betul. Nggak ngelihat YouTube gitu kan, Nggak siapa ada penyanyi kan. video Jadi, klip aja dari CD ya. Iya. Tapi pada saat aku udah tahu YouTube dan yang lain-lain, aku playlistnya udah beda lagi. Cuman itu adalah playlist aku dulu gitu, lagu yang aku suka, Jikustik. Nah terus ditanyain, Al kamu tahu Jikustik? Tahu, makanya aku seneng juga sama lagu ini, sama lagu Benar-benar juga. Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, oh iya dulu tuh kan Mas Pongki kan di Jikustik. Oh iya jadi apa? Aku nanya gitu. Karena aku gak tahu. Iya kan dulu kita kalau dulu zaman band ya Dreamers ya, kalau misalnya kita sekarang boy group atau K-pop gitu kan, kita tahu tuh seluruh membernya. Ya, kalau misalnya Instagramnya, banyak kan betul. tahu. Kalau band tuh enggak, band tuh mungkin yang lebih dikenal adalah vokalisnya. Ya vokalisnya atau Gitu. enggak nama bandnya aja. Nama bandnya aja, dan kita cuma tahu muka. Oh ini nih ada di band ini, di band Iya. ini, tapi kita sebenarnya tahu namanya tuh kurang gitu ya. Kadang aku kadang suka taunya cuma namanya aja. Namanya aja terus oh iya jadi apa? Oh jadi apa katanya? Maaf aku dulu cuman manusia Bluetooth. Gitu. Aku nggak tahu siapa penyanyinya kayak gitu. Dia tuh vokalisnya. Oh iya coba kamu lihat dulu di YouTube. Aku lihat kan. Ya ampun Mas maaf ya. Maaf ya aku nggak tahu. Ya apa Pak? Saya emang tidak terlalu terkenal kayak gitu. Tapi kan yang terkenal Jikustiknya Iya, gitu ya. Gokil. Ada gak sih kesulitan ketika lo membawakan lagu ini? Karena kan mungkin lagu Maaf ini nyawanya mungkin orang-orang bilang mau di remake apapun tetap punyanya Jikustik gitu. Pasti kan ada orang-orang Ya, yang mikir kayak ada. gitu. Gimana?
ya udah sih, maksudnya karena kan aku niatnya buat berkarya ya. Jadi aku nggak pernah, kadang suka nggak terlalu merespon apa ya hate comment yang kayak gitu gitu kan. Betul, aku nggak terlalu betul, merespon, betul. nggak terlalu kayak ih terus aku stitch sampai kamu tuh ini nggak sampai gitu sih, maksudnya ya udah, setiap orang punya playlistnya masing-masing, punya kesukaannya masing-masing. Jadi mau mereka suka sama versi aku ya nggak apa-apa, yang penting mereka tahu aja kalau lagu ini lagu siapa, ya udah lagunya Jikustik buatannya Mas Pongki gitu. Apa yang membedakan antara versinya Jikustik dengan versinya Alma? Cerita yang disampaikannya. Kalau misalnya mereka apa, kalau lu apa? Kalau Mas Pongki kan nyeritainnya tuh kayak tentang maaf di sebuah hubungan pasangan. Kalau di aku di pertemanan. Oh, ini relate dengan music videonya ya? Iya, karena kan bentuknya band kan. Betul. Nah, jadi dulu aku pernah ngeband juga tuh. Nah, jadi pas diceritain sini kan ngeband. Jadi aku tahu band tuh konfliknya apa aja gitu. Kadang ya susah lah buat bisa saling mengerti, buat bisa saling memaafkan tuh susah. Minta maaf, memberi maaf itu susah gitu. Apalagi dengan ego masing-masing ya. Karena ada yang mungkin ngerasa paling ya udah gue paling penting gitu kan, paling tahu, paling dominan kayak gitu kan. Betul. Kadang kalau misalkan ada yang mau pergi pun ya udah gue nggak butuh lu kok gini-gini gitu kan, pasti ada. Padahal dalam lubuk hatinya aduh butuh lagi gitu kan. Gengsi lah. Gengsi. Bener. Kalau antar pasangan, menurut sama aku dibandingin ya, antar pasangan sama antar teman itu lebih susah minta maaf antar teman. Iya ya lagi. Kan? Kalau sama pasangan kan ya baper ya, dibawain coklat ya, dibawain baper dah. Kalau kita kan kalau teman kan bingung ya. Gimana nih, orang cuma temen gitu kan. Harus sadar gitu, kita mau kehilangan nggak mau tapi dia nyebelin gitu. Cuman ini menarik banget Dreamers, karena kalau misalnya lo lihat music videonya ini kan Alma berperan barengan sama Mas Dodit, Mas Ebel, terus ada Dustin Tiffany juga, ada Pak D Marwoto juga. Iya. Gimana sih bekerja dengan mereka? Mereka kan pelawak-pelawak handal. Banyak ketawa dong. Lumayan ya. Lumayan lagi sih. Itu bener-bener apa ya, aku kira kan mereka nggak bisa serius kan, karena video klip ini kan serius. Bener. Ternyata mereka bisa banget memposisikan yang namanya kalau udah mulai take ya udah. Iya lagi, profesional banget, aku setuju. Tapi sesudah take itu mereka bener-bener guyon lagi. Malahan ada scene di saat yang scene marah-marah. Itu kan kayak emangnya lo pikir yang bikin terkenal band ini siapa gitu kan? Oh iya ada. Awal-awalnya kan. Awal-awal itu tuh sebelumnya tuh ngobrolnya biasa aja ya katanya, ngobrolnya biasa aja, marah-marah aja karena suaranya belum masuk. Itu ngomongnya karena udah jam-jam rawan untuk istirahat, itu ngomongnya udah aneh. Emang lo siapa? Hah? Terkenal gue gini. Lu kan cuman stand up kayak gitu pokoknya. Jadi aku nahan. Nanti dulu dong, jangan gitu dong, ya dong pengen ketawa gitu. Mereka masih bisa nahan, aku kan nggak bisa ya. Jatuhnya lakon ya. Aku bilang, jangan dong, aku jadi, iya yang serius aja deh. Maksudnya tuh yang sesuai di skrip gitu kan. Ya udah pas sesuai di skrip bener kan marah-marahnya, jadi kayak beneran sakit hati banget gitu kan. Iya, aduh gokil. Shout out to Mas Dodit, Mas Ebel, Dustin dan juga Pak D Marwoto. Keren pokoknya mereka. Keren. Tapi ini juga jadi pengalaman buat lo juga ya bekerja dengan mereka, karena kan mereka ya istilahnya udah sering main film lah atau apa gitu ya. Pelajaran banget, baik banget sih mereka. Nggak ada yang apa ya mengeksklusifkan diri gitu, jadi terbuka aja ke aku tuh, jadi kayak kamu tuh dunia entertain kayak gini ya. Kalau misalkan aku nanya, mereka jawab, ngasih wejangan gitu kan, karena kan aku juga di bawah mereka banget kan umurnya, jadi ngasih tahu banget lah gitu. Gokil. Kita balik lagi Dreamers ke musiknya. Berapa lama sih prosesnya dari take vokal, terus habis itu juga music videonya, berapa lama? Take vokalnya 1 hari, cuman mungkin proses editing, mixing, masternya kayak gitunya kali ya. Karena kan setelah itu pun aku masih harus promo dan over Hati yang Terang. Terus kalau musik videonya juga 1 hari di daerah Jogja, Kaliurang. Aduh seru lagi tuh di Jogja. Dingin banget pokoknya, seru. Terus apa ya, udah sih segitu 1 hari, cuman mungkin proses editingnya mungkin ya. Totalnya berapa prosesnya editing sampai akhirnya rilis gitu? 3 bulan kali ya.
Oke. 3 bulan. Karena kan dipotong kan, dipotong siang hati yang terang ya. 3 bulan lah. Oke. Seru ya. Seru banget loh. Udah ngebawain lagu yang dulu pada zamannya viral. Dulu mah nggak ada kata viral, dulu apa ya? Ya terkenal gitu ya. Artis lah dulu disebutnya Artis dulu tuh artis, gitu, ya. musisi loh. Dulu nggak dilihat followersnya berapa. Tapi kalau dia udah muncul di TV, dia artis. Betul. Udah muncul di apa namanya? Acara musik di TV itu. Di 2 TV itu deh. Ya, 2 TV gede itu. Terkenal. Artis loh. Iya banget. Kalau soal mengcover kan udah makanan lo banget kan. Ada gak sih kepikiran untuk mungkin bikin lagu sendiri, nge-produce lagu sendiri, atau mungkin sudah? Kalau nulis-nulis udah, karena aku emang anaknya suka nulis. Kadang kalau misalkan lagi bahagia, lagi galau nulis gitu kan. Kadang juga udah ada beberapa yang bikin sama aku, dibikin kayak list lagu gitu kan. Nah, lirik lah, jadinya lirik lagu. Cuman aku belum berani aja maksudnya untuk memasukkan nada-nada di dalamnya, karena aku basicnya emang dari dulu sampai sekarang nggak pernah sekolah vokal, nggak pernah sekolah otodidak musik ya. Jadi semuanya otodidak, jadi kayak belajar, dikasih tahu sama musisi ini, oh oke, kayak gini gitu. Jadi apa yang namanya, mungut ilmu aja sama orang-orang yang udah Mix ketemu and sama match aku ya. Jadi belum pede aja lah buat bikin lagu. Cuman buat rencana udah ada banget gitu. Ada Nggak banget mungkin lah juga pasti masa ya. seumur hidup mau cover terus. Betul. Kan. Halo Mas Pongki, kalau mendengarkan coba dicek itu notes HP-nya. Siapa tahu ada yang bisa dibuatkan lagu. Pernah Mas Pongki udah lihat. Oh iya. Mas lihat dong kayak gini. Terus katanya yang apa? Yang tahu tuh Mas Pongki sama Teh Meli Guslau. Ah, demi apa? Serius? Teh Meli kalau bikin lagu tuh udah nyakitin banget deh. Iya. Ya. Gitu keren pokoknya deh. Gue sih menunggu ya tulisan tangan lo jadi sebuah lagu. Dan nanti datang lagi ke Dreamers udah harus ada tuh lagunya ya. Iya, pasti bakal galau banget lah. Galau banget. Brut. Apalagi nih, coba lo bayangin tulisannya dibuat Alma. Yang nyanyi Alma juga. Terus habis itu kolaborasi antara Teh Meli dan juga Mas Pongki. Itu udah pecah banget. Udah deh, nggak usah lo huru hara lagi ya. Mimpi banget, itu mimpi aku banget, karena mereka role model aku banget. Role model banget ya. Selain mereka berdua, ada nggak sih musisi yang pengen banget lo jadiin partner duet? Kalau Collab menghayal gitu ya? sih, kalau menghayal sih pengennya sama Agnes ya. Itu saya juga. Karena itu idola aku dari dulu banget. Banget lagi. Banget. Kalau apa ya, kalau deket-deket ini sih pengennya sama siapa ya? Sama Ardhito lah. Aku Ardhito Pramono. Karena lagunya klasik. Kenapa, mungkin kan banyak yang bilang kenapa sih nggak selaras aja sama apa yang aku suka, kayak pop gitu kan. Nggak tahu, aku orangnya pengen ya udah itu kan lucu tuh, kayaknya seru deh klasik gitu, pengen nyoba gitu, pengen nyoba. Jadi Oke, nggak terpaku sama satu genre aja ya. Pengen nyoba juga. Mas Ardhito sama Agnes Monica. Disatuin tuh, disatuin lagi. Beng, udah gokil banget deh. Kita tungguin aja deh ya. Kalau tadi kan role model musisi gitu ya, yang mungkin jadi inspirasi lo dalam bermusik. Tapi ada gak sih satu sosok yang berpengaruh paling penting banget sama karir lo sampai saat ini? Keluarga lah. Mereka sangat support. Sangat lah. Sangat. Karena orang tua aku, termasuk ya keluarga aku, mereka nggak pernah nuntut buat anaknya, kamu harus jadi ini ya, kamu kuliah ini ya, kamu jadi ini aja karena teman papa ada di situ, kamu harus jadi ini gitu. Kalau nggak, kamu harus sama kayak mama ya, kamu harus sama kayak papa, enggak. Aduh, karena enak. apalagi karena pada suka seni juga, jadi pada saat aku ke dunia seni tuh jadi kayak oh iya bagus, fully support ya. Kadang kayak aku beres ngerilis nih, lagunya udah jadi, dikirimin ke aku dikiriminnya nggak minta masukan ke orang luar, ke orang yang ke ahli keluarga gitu, dulu ke keluarga. ya. Karena kan aku bilang coba dengerin kayak gimana, karena orang tua aku kan kalau misalkan udah komentar nggak pernah bagus kakak semangat, enggak, tapi detail ya. iya kak bagian ininya ya, coba kamu belajar ini ya. Oke, jadi udah aja nanyanya ke mereka, jadi mereka juga nggak dengerinnya sebagai pendengar bukan betul. sebagai keluarga gitu. Seru banget lagi diskusinya. Karena jarang kan, maksudnya ada ya, kecuali ya seperti keluarga-keluarga musisi yang kita tahu lainnya, ya itu memang keluarga musisi. Cuman kalau misalnya memang support sistemnya juga mengerti apa yang kita kerjakan, itu seru lah diskusinya ya. Fun fact ya, aku sama keluarga aku tuh sebenarnya
hampir setiap, kalau waktu di Cianjur, kalau sekarang mungkin 2 minggu atau sebulan sekali, setiap malam minggu itu kita selalu ngopi bareng karena kita semuanya suka kopi. Dimanapun, ada tempat kopi bareng, ayo gitu. Kayak nyampe tuh enak ya gitu, seru tau. Ini kalau di Jakarta, Jakarta baru bikin kafe baru, udah masuk keluarganya waiting list pertama. Terus yang sukanya tuh kita kayak misalkan fisik tea, americano, bukan yang manis-manis aja. Kita beneran suka kopinya. Beneran kopi-kopi yang di apa? Kalau bahasa kopi tuh di apa? Beneran kopinya doang di gitu. Ini ya itu deh pokoknya. Bener-bener diseduh ngerasain, dulu. Aduh. Bahkan ada satu tapi asam lambung aman. Nah itu dia, aku, mama, pokoknya kita lah, kecuali papa. Kita punya asam lambung. Gimana? Tapi kok bisa? Makanya kita kalau misalkan ke tempat kopi itu makan, barulah kita nyobain. Barulah ya, supaya nggak merontak ya. Tapi ya kopi lah, teman hidup kita tuh kopi. Yang bisa nyatuin kita kalau udah ngobrol secara baik-baik ya kopi. Karena kalau nggak ada kopi, kadang suka ada aja yang ngegas gitu. Iya, apalagi kopi ini kan bisa bikin otak jadi seger gitu kan. Aktif juga nih kreativitasnya kan. Nih balik ngomongin soal single Maaf. Menurut lo, apa sih yang pengen disampaikan dari lagu Maaf ini ke pendengar-pendengar lo? Mau disampaikan terutama buat aku ya. Jadi kalau aku ngasih tahu orang lain, ngingetin orang lain, termasuk aku juga buat ngingetin diri aku sendiri. Karena kan tahu tadi kan bilang Aquarius kan suka marah-marah. Bener, kayak bisa nggak tahan sedikit untuk emosi diri lo. Terus kita kan para cewek kadang masih megang yang namanya wanita selalu benar. Aduh, nah, betul. aku tuh pengen belajar sama diri aku karena aku udah ada aku tuh sendiri nih di kota besar, aku sendiri gitu. Masa sih aku mau terus egois betul gitu kan? Lagi, gimana caranya kita ngedapetin circle yang mungkin gila ya dia dewasa banget, dia ngerti ya, dia nggak gampang sakit hati ya gitu. Jadi di saat orang lain mungkin ngasih pendapat yang bikin kita sakit hati, ya udah dia ngasih pendapat itu walaupun kita sakit hati, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aduh maaf ya, aku tuh kadang suka minta maaf ke diri aku sendiri. Aduh maaf ya, aku tuh nggak sekuat ini ternyata. Sorry ya, next aku bakal lebih kuat gitu. Coba untuk teman-temanku Aquarius di luar sana, coba yuk pemikirannya dimulai seperti Alma. Ya gitu, jadi cuman mau ngingetin aja lewat lagu ini kalau misalkan kita tuh minta maaf tuh minta maaf duluan ataupun kita memberi maaf, itu kita nggak akan jadi seseorang yang nggak ada harga dirinya gitu banget ya. Bahkan di saat kita mau meminta maaf duluan walaupun kita nggak salah, dengan tujuan meredakan masalah di depan kita, itu sebenarnya bikin masalah itu tuh masalah besar jadi masalah kecil. Jadi udah gitu, bercanda lagi gitu loh. Gue seakan-akan lagi tempeleng sama seorang Alma. Karena maksudnya aku ini juga nyobain juga. Betul. Gitu. Harus banget nyobain karena kan balik lagi seperti yang dari music videonya juga, in friendship situation atau mungkin kayak love relationship juga, itu kan maksudnya satu hal yang sebenarnya gampang sih diucapkan, tapi kok ya untuk ego, untuk gengsi itu loh yang menutupi. Sabar betul. Sabar dong kamu, padahal kan gampang banget mau ngomong sabar. Betul. Susah. Gitu. Tapi kalau misalnya sekali-sekali dicoba, kalau udah ke terusan kan jadi enak ya. Iya, bener. Gitu. Bener. Apa yang pengen lo sampein ke pendengar lo dari Maaf ini? Ya itu tadi soal maaf, jangan pernah malu buat minta maaf, jangan pernah ilangin sedikit demi sedikit, walaupun aku juga masih belajar. Tapi yang mau aku sampein dari lagu ini yaitu maksudnya minta maaf lah sebelum orang lain tuh kayak mikirnya ya udah deh gue yang minta maaf, dasar egois gini-gini. Kan rasa respectnya, rasa berkurang. Itunya tuh berkurang gitu kan. Jadi sebelum orang menjauh, ya udah kita dulu aja yang turun tangan duluan lah gitu. Oke. Wih. Ini lo wajib banget Dreamers nonton music videonya. Udah ada di YouTube ya. YouTube Multimas Production, dan juga dengerin lagunya. Jadi buat lo yang sampai saat ini masih kesusahan untuk mengucapkan kata maaf atau mungkin kayak terima kasih, tolong coba deh 3 kata itu ya. UKM apa itu?
nggak boleh internal jokes. Itu harus banget taruh di sini gitu. Dibiasain lah. Dibiasakan. Terima kasih banget nih Alma sudah membawa kembali lagu yang penuh syarat makna dari Mas Pongki. Semoga nanti ada lagu-lagu baru. Amin. Tapi sebelum kita ke lagu-lagu baru, ini kan Alma suka banget nge-cover lagu ya. Iya. Harusnya pengetahuan dia seputar lagu tuh luas, banyak ya. Kita pengen tantang Alma di segmen ketiga nanti. Jadi buat lo Dreamer stay tune aja, kira-kira Alma pengen kita tantang apa sih? Stay tune ya. Showcase masih mengudara Dreamers barengan sama Manasya dan juga masih barengan sama Alma. Yes. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan mengetes kemampuan seorang Alma untuk menyanyikan lagu-lagu yang sudah gua siapkan liriknya. Gampang banget Alma. Namanya adalah tebak judul lagu. Oh, tebak judul lagu. Ada Dan nama penyanyinya lagi. ya, dan nama penyanyinya. Nanti gue akan menyebutkan liriknya, of course tanpa nada. Dan lo harus tahu, oh ini lagunya ini gitu. Lemah. Bisa? Insya Allah. Kita coba ya. Kalau misalnya banyak yang nggak tahu, kita kasih punishment nyanyi atau joget. Ya, alright. Lagu pertama, ini lagu lama, sempat dibikin film juga. Filmnya ada, kalau nggak salah ada dua season deh ya. Kata Cinta. Bukan, udah pasti bukan kalau itu. Oke, liriknya adalah: yang lama ku pendam sendiri, berdua ku bisa percaya. Ku bahagia kau telah lahir. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Judulnya adalah Kau ada di antara... Tulus ya? Yang nyanyi? yang nyanyi Tulus. Judulnya Di antara miliaran manusia dan ku bisa. Tapi Tulus. itu kan dibawain Tulus lagi. Kalau itu ya. Aku menemukanmu. Judul filmnya sama judul lagunya sama. Ku bahagia. Ku bahagia penyanyinya. Aduh, ini siapa ya penyanyinya ya? Aku taunya Tulus doang sih. Yang dibawain tuh. Ku bahagia. Ya udah. Penyanyinya ini adalah role model seluruh wanita independen and pintar di Indonesia. Nggak tahu? Kita hitung 5, Apa bro? 4, 3, 2, Tapi 1. tahu kan Judulnya? nadanya. Nadanya tahu. Judulnya? Dan kau nggak tahu lah. Dan kau bisa. Tetot. Judulnya adalah Perahu Kertas. Lagunya mau di Ayunda. Itu aku Tapi ada lagunya YouTube aku bener. lagi lagunya. Beneran tuh yang aku cover lagi. Gila kan? Sempat dibawain sama Tulus di konsernya Erwin Iya, Gutawa makanya dan di otak Three aku tuh Composers. Iya, karena itu Makanya bagus enak banget lagi. Bagusnya Tulus deh. Tulus nikah sama aku. Kalau itu agak saya di luar kemampuan saya. Oke. Oke. Lagu pertama tidak bisa disebut. Lagu kedua, ini lagu baru dari salah satu finalis Indonesian Idol. Kita tidak sebutkan seasonnya karena gue nggak tahu dia season berapa, lupa. Berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Ya, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Judulnya? Jiwa yang bersedih. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Yeay, betul. Gea Indrawari, Jiwa yang Bersedih. Itu lagu kesukaan mama aku soalnya. Oh iya, diputar-putar terus dong. Puter-puter. Kalau di mobil kak, ya. Nah, nih mama kenapa mah? Lagi galau mah. Galau terus. Ini lagu ketiga. Oke.
lagu dari finalis Indonesian Idol juga. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan mereka, Tuhan masih pantaskah ku untuk bersamanya, karena hati ini inginkannya. Setelah itu gue gak mau sebutin lagi, udah itu judul lagunya. Tak segampang itu. Nah, kok padahal belum tahu. Penyanyinya? Nah, lucu banget. Penyanyinya? Tak segampang itu tuh bukan Audela kan? Bukan. Audela ya? Aduh, siapa nama lu tong? Siapa? Tak segampang. Baru kelar itu seasonnya, baru kelar. Iya, ku mencari penggantimu, tak segampang itu. Ayo. Aduh, lupa lagi. Tak segampang itu siapa sih? Coba buka ini Spotify. Nah, 3, Gak tau deh, lupa. 2, Soalnya sama Audela tuh boomingnya barengan. Boomingnya barengan, betul. Aduh, tak segampang Tapi itu. penyanyinya adalah Anggi Marito. Oh, Anggi Marito. Marino ya? Marito. Marito ya. Tak segampang itu ku mencari. Penggantimu. Tinggi banget lagi. Tak segampang, nggak bisa. Tinggi banget. Gua mau kasih lagi deh lagu, tapi bukan anak Indonesian Idol. Ntar ya kita cari. Anak orang. Harusnya ini tahu ya. Ya Allah. Ini lagu baru juga. Jangan sampai gue play nih lagunya. Harusnya kalau misalnya lo masih ngikutin sampai sekarang, harusnya tahu. Sebentar. Anggi Barata. Bukan. Nggak mungkin ya. Oke. Ini bahasa Inggris liriknya. Aduh. Stop the record, let the singer sing. I'm burning up, you know I'm really on fire. Popping like the grease on lemon pepper wings. Twerking and I'm somebody daughter. Coming straight out of Jakarta. Ain't my fault that your baby daddy looking. Itu udah ada lirik yang sangat apa ya bahasanya? Ciri khas lagu. Fire bukan sih? Judulnya? Iya Fire ya. Yang nyanyi? Yang nyanyi nggak tahu. Bukan Ed Sheeran. Ed Sheeran bukan. Ini walaupun cewek liriknya ya? cewek. Cewek kan? Tapi orang Indonesia walaupun liriknya bahasa Inggris. Nicki. Dia orang Indonesia kan? Betul. Tapi yang nyanyi bahasa Inggris. Betul. Gak salah, gue kan gak bilang salah. Judulnya apa? Ada judulnya Fire. Fire bukan sih? Fire Bukan. sih. School. Bukan. After School. Bukan. Nadif Ini mah ya? tebak-tebakan Nadif ya? namanya. Nadif ya? Bukan. Nadim siapa? Nadim Makarim. Nadif. Oh, Nadif. Bukan. Bukan ya? Baru tadi disebut dia suka ini. Ya, aku suka itu. Enggak maksudnya. Agnes. Nah, iya. Judulnya apa? Kok aneh sih? Itu lagu apa Iya, sih? lagu baru dia barengan sama Ciara. Lagu barunya. Judulnya Get Loose, Get Loose, Get Loose, Get Loose. Get Lost. Kan ada ini, ada apa namanya? Mana sih? Iya. Gue cari di Yang itu sini. sama ibu-ibu. Ada lirik. Get Lost, Get Nah, Lost. of the coming straight out of Jakarta gitu. Enggak, ini sih aku. Sukanya yang Aku sukanya lagu-lagu matahariku. lama. Iya. Kalau sekarang Dengarkan jadi aku. itu semi-semi nge-rap gitu loh. R&B. Coba dong, mau dong dengerin lagu Agnes Agnes. Mo. Apa yang paling lo suka? Yang itu Matahariku. Coba, ayo. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena pernah cinta menusuk jantungku. Mic-nya di mana? Iya ya. Enak banget. Semoga nanti bisa satu panggung sama Agnes Mo ya. Amin, amin ya Allah. Tapi ya, tadi gue pengen ngasih punishment ya, karena dia jawabnya cuma dikit, tapi dia udah nyanyi tadi. Udah banyak. Ya udah deh, kita tetap kasih punishment ya. Ya. Kasih jerang. Jerah. Boleh. Itu requestan dari dia. Tahu gak yang di otak aku apa? Apa? Jerah bercinta. Itu lagu lagu apa? dangdut. Lagu dangdut.
Saya mah nggak tahu. Coba awalnya. Salam hangat untuk cintamu, aku yang kandas dan patah hati. Biarlah orang memandang lemah, aku tak mau bercinta lagi. Engkau udah kepanjangan deh. Aduh, enak banget lagi suaranya. Tepuk tangan dong buat Alma. Kita balik lagi ngomongin soal lagu Maaf ya Alma ya. Ada gak sih pengalaman seru ketika lo bikin music videonya atau mungkin pas recordingnya gitu yang wah, musik videonya untung gue bikin nih lagu gitu. Sebenarnya kan yang lucu sih, lebih ke lucu dan konyol sih. Karena Belum syutingnya ini- bareng mereka ya. Lihat deh, pokoknya fullnya itu ada adegan aku nggak sengaja. Itu adegan nggak sengaja tapi dimasukin. Oh iya. Editingnya. Aku disembur sama Ebel. Serius? Aduh, gimana rasanya disembur tuh? Nggak mau nyium juga. Aku langsung kayak tisu aku nggak itu nggak napas. Tisu tolong tisu. Tapi itu nggak sengaja. Itu ngomongnya nggak sengaja, tapi ya we never know di belakang. Iya. Emang nyebelin sih, emang Kak Ebel lumayan nyebelin. Aduh, Kak Ebel, halo yo. Itu di musik videonya. Kalau di recordingnya aku 3 kali minta buat cooling down kayak 5 menit gitu, karena nggak tahu aku kalau udah nyanyinya udah terlalu dalam pengennya nangis. Jadi bener ya gitu, takutnya kan kalau nangis kan beda tuh suaranya. Beda suaranya. Jadi udah gitulah. Kayak ingat masa lalu kah? Nggak tahu sih aku kalau misalkan udah bener-bener mendalami liriknya, mendalami lagunya, Terbawa suasana iya, aja ya. ada aja cerita yang sedikit seret gitu. Aduh, masuk Oke. lagi gitu. Tapi siapa sih yang punya ide music video ini? Apa kalau ikut dalam pembuatan alur ceritanya atau siapa nih yang bikin gitu? Kalau yang ini enggak, kalau yang Hati yang Terang iya aku ikut. Oke. Bahkan aku yang merekomendasikan ke Aming. Cuman kalau misalkan yang Maaf ini enggak, aku tiba-tiba dikabarin kalau misalkan video klipnya nanti kayak orangnya ini ya, tempatnya di sini gitu. Oh iya, ceritanya gimana? Dan alhamdulillahnya ternyata ceritanya sama seperti apa yang mau aku sampaikan ke Cocok ya. cocok. Aku bilang, nah ini gimana ya jadinya cinlok atau gimana nih gitu kan di ceritanya. Ternyata bukan, ceritanya tentang ya udah kita mau ngeband, kita ada Persahabatan off-air kayak aja. gitu. Jadi wah bener nih gitu kan. Oke. Gitu. Ini mana lagi kemarin rame ya band Apa tuh? tidak boleh disebut. Band Legend kan lagi berantem juga ya. Hah? Ya mungkin ini member-membernya denger deh lagu Maaf dari Alma ini, siapa tahu bisa luluh hatinya. Oh, aku Ya tahu kan? lagi. Ya kan, jangan disebut teman-teman ya kan. Ya TTA yang tahu-tahu aja iya. gitu. Kan itu sebenarnya normal lah, manusiawi ya di sebuah grup karena kan otaknya banyak gitu. Ya, ngerti. Apa yang pengen lo sampein ke tim produksi yang udah bekerja segitu kerasnya untuk melahirkan lagu Maaf ini? Makasih banget karena jujur tim produksinya keren-keren. Bener-bener sigap banget, bener-bener ngerti aku kayak misalkan wardrobe dan yang lain-lainnya tuh ada keren banget lah pokoknya. Itu semua kan pilihan Mas Pongki, pilihannya Mas Dodit. Pokoknya terima kasih Mas Dodit dan tim-timnya, Mas Kris dan yang lain-lain. Pokoknya terima kasih banget yang udah ngebantuin sampai akhirnya menjadi sebuah karya yang benar-benar ini adalah racikan kita semua gitu. Itu tepuk tangan dong. By the way, Mas Dodit beberapa waktu lalu main loh kesini ya. Iya, dia nyebelin. Iya kan? Biar dia nyebelin tahu. Kan nyebelin. Kan kemarin kan dia nyanyi ini dong. Aku kira kan dia mau membocorkan itu kan single dia yang itu. Aku suka loh lagunya. Tiba-tiba lah kok rilis juga. Aku langsung nge-DM, "Wih, kagak ngasih tahu." Aku bilang hehehe. Gitu kamu mah. Tapi siapa tahu nanti bikin collab bareng sama Mas Dodit. Ya, mau nggak? Mau. Ayo kita Kita menggalau. tunggu ya. Aduh, gokil nih dua orang kalau digabung kira-kira seperti apa ya? Kayaknya jadi ketawa nih apa interviewnya. Ya, kebanyakan disurutkan kayaknya aku. Oke, Dreamers, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di showcase hari ini. Yang pasti
bakalan seru banget. Nanti bakal nyanyi. Nanti pokoknya ditunggu aja ya sampai jam 6 sore nanti. Stay tune. Dreamers Radio number 1 streaming radio in Indonesia, still on Showcase barengan sama Nasi dan juga Alma. Oke, kita tadi udah ngebahas banyak banget seputar single Alma yang judulnya Maaf, remake dari lagunya Jikustik ya. Mas Pongki Barata, gokil lagunya di remake jadi fresh. Ada nggak project terdekat yang sedang dikerjakan yang belum rilis atau apa gitu mungkin? Rilisnya belum, cuman kalau udah disiapin udah tinggal plung. Oh, wow, gokil ya. Untuk timeline nih padat nih. Di tahun ini juga rilisnya? Kayaknya enggak deh. Awal tahun awal depan. Oke, biar ini lagu yang ini dipromo-promoin dulu ya, karena kan udah mau akhir tahun juga. Benar. Kalau misalnya ditanyain sama orang-orang, kenapa sih harus denger lagu-lagunya Alma? Coba bilang ke pendengar-pendengar. Kalau lagu-lagu yang ini kenapa harus didengerin? Karena biar kalian sadar. Ini sebuah reminder. buat sedikit ngingetin, terus sama mengenang aja kita dulu bucin-bucinan pakai lagunya Jikustik kan. Kayak Maaf gitu. Sekarang bucin-bucinannya udah pakai lagunya Alma. Iya. Gitu. Iya benar. Bener itu maksudnya. Bener kan? Iya. Oke, sekarang boleh deh Alma kasih tahu ke Dreamers yang lagi dengerin, kalau misalnya pengen dengerin lagu Maaf ini di mana, terus kalau misalnya pengen kepoin Alma bisa di mana aja. Buat penonton Dreamers dan pendengar Dreamers, kalian bisa ngedengerin lagu aku di semua digital streaming platform sudah tersedia, dan musik videonya juga udah ada di YouTube di channelnya Multimas Production. Kalau kalian mau lihat YouTube podcast aku juga ada di Multimas Production juga. Untuk YouTube aku kayak tadi dibilangnya cover-cover, sebenarnya aku nggak cover di situ, tapi aku covernya lebih di Instagram sama di TikTok. Itu Instagramnya Alma Thania THANIA_. TikToknya ada Alma A-nya 31902. Dan kalau untuk di YouTube kenapa gak aktif cover-cover, karena aku pengen menuhin short aja sih. Jadi isinya short doang gitu. Coming soon lah, mungkin vlog atau apa, tungguin. Ditunggu aja deh Dreamers ya untuk update konten terbaru dari Alma. Bener. Thank you so much Alma udah mau ngobrol-ngobrol bareng di Showcase hari ini. Semoga lagunya bisa diterima masyarakat. Amin. Dan mungkin buat yang dulu nih ngefans sama Jikustik bisa terobati rindunya dengan lagu yang dibawakan kembali sama Alma. Siapa tahu ada orang-orang yang suka sama lagu ini tapi baru ya kan, baru tahu lagunya akhirnya jadi suka sama lagu ini. Amin. Lagunya akan dinyanyiin sekarang ya kan? Oh, dinyanyiin. Jadi buat Dreamers, kalau gitu sampai saat ini thank you so much udah mendengarkan kita. Bener. Thank you juga yang udah pantengin. Yang penting jangan lupa streaming di seluruh digital music platform untuk lagu-lagunya Alma. Jangan lupa juga dengerin setiap hari Kamis Showcase, hari Jumat Friday Acoustic, pastinya dengan musisi-musisi yang mengeluarkan karya yang keren-keren. Ya. Kalau gitu mana saya pamit. Ini dia Alma dengan Maaf. Bye Dreamers. I'm sorry.